Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddasir kum fa'andir wa rabbuka fakkabir wasiyabaka fattahhir wa rijza fasjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Qala aidon ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila nisfahu awin kus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Qala aidon qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas absu salam wasilul arham wa atimu ta'am wasollu bi laili wa nasu ni'am tadkhulu jannata bisalam. Shadaqallahul azim, balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, marilah kita tahan waktu kita itikaf, waktu kita menunggu terbit matahari, dan kita bermuzakarah tentang pentingnya mengamalkan agama dan menambah ilmu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita sebagai hamba Allah untuk beribadah. Jadi maksud dan tujuan Allah kita diciptakan untuk beribadah. Dan yang kedua untuk menjadi khalifatullah fil ard. Dan yang ketiga yaitu meneruskan dari perjuangan baginda Nabi dan para sahabat untuk selalu mendakwahkan pentingnya iman kita, pentingnya amal kita. Jadi tugas daripada umat akhir zaman adalah dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah. Sudah disampaikan di dalam ayat Al-Mudaththir ya, ayat 1 sampai 7. Di sana disampaikan orang-orang yang berkemul, bangunlah lalu berilah peringatan, agungkanlah Rabbmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkan perbuatan dosa, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu selalu bersabar. Dan di surat Al-Muzammil ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, bangun untuk mendirikan sholat pada malam hari yang hanya sebagian kecil, separuhnya atau kurang dari itu sedikit, atau lebihkanlah dari separuh itu, dan bacalah Al-Quran dengan berlahan-lahan dan dengan tartil, nada yang teratur. Setelah Rasulullah diperintahkan untuk mengajak ya, dan ketika malam hari Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya yaitu untuk meninggalkan tempat tidurnya, bangun di malam hari, munajat kepada Allah, menjalankan sholat malam, sholat tahajud, dan membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, tartil, nada yang teratur. Maka bagaimana hari ini kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terpintahkan pada nabi kita mengawasi umatnya
minimal kita mengikuti, ya, tidak sesempurna, tapi berusaha untuk menyempurnakan. Jadi di dalam masa dakwahnya Rasulullah SAW terbagi menjadi 3 periode. Dakwahnya Rasulullah SAW menjadi 3 bagian. Yaitu pertama adalah periode di Mekah, berjalan selama 13 tahun, yang selama itu berjalan dengan penuh dengan pengorbanan, ya, selama 13 tahun untuk bagaimana mendakwakan tentang ketauhidan, yaitu mengajak manusia taat pada Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun untuk bagaimana iman itu menjadikan sempurna. Dan dakwah yang tersembunyi-sembunyi, ya, di Mekah itu selama 3 tahun, ya. 13 tahun, yang 10 tahun, yang 3 tahun ini adalah sembunyi-sembunyi, yang 10 tahun dengan terang-terang, yang di tengah penduduk-penduduknya, yaitu dari keempat, yaitu dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga akhir tahun ke-10. Terus dakwah di luar Mekah dan menyebarkannya sampai hijrah ke Madinah. Itu adalah periode Mekah, yang pernah secara sembunyi-sembunyi terus terang-terangan dan keluar daripada Mekah untuk menuju Madinah. Yang kedua, periode Madinah, berjalan selama 10 tahun sehingga jumlahnya sekitar 23 tahun. Dan yang ketiga, periode Fathul Mekah, yaitu membuka perjanjian Hudaybiyah sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itulah perjalanan dakwah daripada Rasulullah SAW, ya. Dari periode Mekah, periode Madinah, Fathul Mekah, ya, dan diteruskan daripada para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga kita sebagai umatnya meneruskan kul hadi sabili ad'u ilallah, ya, anna wa man ittabani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, yaitu kul hadihi sabili idam kul hadihi sabili ad'u ilallah alla basuratin anna wa man ittabani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalanku mengajak manusia taat kepada Allah dengan hujah yang nyata, aku dan pengikutku, ya, yaitu yang meneruskan, ya. Maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan. Untuk bisa menjadikan kita menjadi orang yang tidak musyrik, maka bagaimana kita mengikuti jalannya Nabi SAW, yaitu dakwah. Dakwah terbagi menjadi 4 bagian. Dakwah melawan hawa nafsu. Yang pertama, dakwah melawan hawa nafsu. Yang kedua, dakwah melawan setan. Yang ketiga, dakwah melawan orang kafir. Yang keempat, dakwah melawan orang munafik. Dan tahapan-tahapan untuk bisa kita melaksanakan dakwah yaitu dengan 4 tahapan, yaitu tahapan dakwah mengajak manusia taat kepada Allah, ya, mengesahkan Allah. Yang kedua, tahapan tarbiyah, pendidikan atau pendadaran. Yang ketiga, tahapan untuk pengorbanan, mengorbankan diri kita. Dan tahapan yang keempat adalah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan dakwah? Ada tahapan-tahapan tadi itu. Tahapan dakwah, tarbiyah, pengorbanan, dan sampai Allah mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada giroh, yaitu giroh, kesemangatan dakwah, yaitu bagaimana tegas, ya, tegas
tapi tidak kasar, tegas tapi tidak kasar, berani tapi tidak kurang ajar, tidak sembarangan ngomongnya, berani puas tapi tidak sembarangan. Yang ketiga tawadu. Ya, tawadu bukan berarti takut, tapi tawadu merendahkan, ya. Tawadu, ya, kepada bukan bukan takut. Ya. Tanda-tanda orang-orang yang bersyukur, ya, tanda-tanda orang yang bersyukur dalam dakwah, dalam kerja dakwah, selalu siap melaksanakan